Kak, oke bentar-bentar. Kalian dulu ya. Wait, nah ini. Belum loading, masih loading ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan instrumen nanti, kita harus melihat etika-etika yang harus kita jaga gitu dalam pemanfaatan hasil dari instrumen tersebut. Nah, karena kita di sini konselornya itu ditempatkan sebagai seorang yang profesional ya. Jadi kemarin itu kan ada identitas diri, ada identitas apa konselor atau profesional. Jadi ketika misalnya dihubungkan dengan suatu pekerjaan, berarti kan itu udah masuk sebagai profesi. Jadi konselornya itu sebagai profesi, di mana profesi itu pasti akan mempunyai beberapa etika yang harus dilaksanakan atau dijaga gitu. Nah, di sini ketika kita melihat latar belakang dari pelaksanaan asesmen psikologi dalam layanan bimbingan konseling, misalnya di lingkungan sekolah ya untuk peserta didik. Nah, itu tuh harus memerlukan perhatian terhadap aspek etika, terus rahasianya, terus profesionalitasnya atau kompetensi konselornya. Jadi konselor itu harus mempunyai beberapa kompetensi untuk menjadi seseorang konselor yang profesional gitu. Nah, salah satunya di sini yang eh, membuat suatu etika dari konselor itu ada dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN ya. Jadi di sini setiap konselor dan guru BK itu harus memiliki sikap, nilai, wawasan, dan keterampilan dalam aspek BK. Nah, di sini memang aspek etika disebut menjadi fondasi utama karena nanti hasil dari tes atau instrumen sebagai alat ukur ini digunakan untuk memperoleh gambaran tadi secara menyeluruh tentang suatu kondisi psikologis, tentang perkembangan ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Nah, jadi di sini asesmen psikologi tidak hanya sekedar pengumpulan data, tapi di dalamnya itu ada aspek etika yang penting gitu untuk dijaga kerahasiaannya dan dilihat secara objektif gitu, bukan subjektif. Nah, di sini ada etika dalam asesmen BK. Nah, prinsip moral dan profesional yang mengatur perilaku konselor dalam melakukan psikologis. Nah, kira-kira kan di sini biasanya ada yang disebut dengan eh, apa tuh namanya etika dan moral ya. Kalau etika, apa yang teman-teman tahu tentang etika? Misal sebelum lebih jauh gitu, kita harus tahu dulu apa itu etika gitu. Etika kan ada etika, ada moral, ada akhlak ya yang seperti itu. Kira-kira di sini ada yang bisa menjawab apa itu misalkan etika. Kalau nggak salah aturan ibu bukan Ya, etika. aturan. Etika adalah aturan, benar. Terus ada lagi apa yang disebut dengan etika? Kira-kira pemahaman teman-teman apa itu tentang etika? Oke, ada lagi yang mau menambahkan selain Farhan? Oke, kalau tidak ada, kita bahas etikanya dulu ya. Dan etika itu kan biasanya disinggung dengan bersandingan dengan moral gitu, moral dan etika katanya. Tapi kita harus lihat apa itu moral dan apa itu etika. Nah, kalau di sini etika itu kayak sebagai eh,
kode etik gitu. Nah, kode etik itu sama dengan benar tadi aturan ya. Aturan di mana misalkan kalau misalnya etika itu melibatkan pemikiran pemikiran yang mengenai tentang prinsip-prinsip asas-asas tadi. Misalkan tadi kan di minggu lalu kita ada pembahasan tentang asas dan prinsip. Itu ada kerahasiaan. Nah, di mana di sini juga etikanya itu akan lebih kompleks gitu dan melibatkan pemikiran tentang prinsip-prinsip yang tadi. Atau misalkan sumbernya lah gitu. Ibaratnya kalau etika itu sumbernya dari eksternal, dari kelompok. Nah, ini kan tadi kelompoknya ada asosiasi ya, asosiasi dari Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Nah, kode etik itu dibuat di ABKIN ini gitu. Jadi sifatnya itu dibentuk dalam kelompok gitu, dalam kelompok internal. Nah, kalau misalnya moral itu sifatnya sumbernya dari internal, seperti misalkan keyakinan, itu berhubungan dengan moral berarti ya. Terus kepribadian, terus kebudayaan, ajaran, itu kan dari internal ya. Jadi itu namanya moral. Ketika misalkan kita dibedakan, disandingkan dengan etika, nah etika itu adalah sumbernya yang berasal dari eksternal, kayak tadi, kayak dari suatu kelompok, terus dari suatu perkumpulan profesi gitu, ataupun dari suatu perkumpulan sosial. Jadi biasanya membentuk aturan-aturan tadi ya. Nah, itu. Terus dari sifatnya juga kalau misalnya etika itu teoritis, lebih teoritis ya. Kalau misalnya moral itu lebih ke praktis yang biasa dipraktekkan. Kalau etika itu ada teori-teorinya, misalkan ini kerahasiaan, persetujuan gitu ya. Nah, kalau misalnya etika itu nanti bisa dicatat ya, fokusnya etika itu pada tindakan atau perilaku yang diterima. Nah, sedangkan moral itu biasanya fokusnya itu pada pedoman hidup gitu. Misalkan tadi kan tentang keyakinan, tentang kepribadian, tentang budaya ya. Nah, itu kan berhubungan dengan pedoman hidup gitu. Oke, misalnya nah, kalau etika kan misalnya kode etik profesi konselor misalkan. Tapi kalau misalnya moral itu sebagai kerahasiaan, kejujuran misalnya, kesopanan, kesetiaan itu moral. Jadi beda ya. Nah, ini berarti etika yang sifatnya kode etik atau aturan-aturan yang harus eh, dilakukan oleh seorang yang profesional. Profesional. Profesi apapun ya harus ada etika. Nah, pertama di sini ada etika dalam asesmen BK. Nah, etika yang harus diterapkan berarti aturan yang harus diterapkan dalam proses asesmen atau apa mengukur dalam pengukuran BK gitu. Apa aja? Yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi nanti untuk nilai dari bukan nilai hasil dari tes itu harus dijaga kerahasiaannya gitu. Misalkan barangkali di dalam hasil tes itu terdapat beberapa orang yang misalnya IQ-nya lebih rendah gitu. Nah, kita jangan jangan mengumumkan misalkan si anak ini wah IQ-nya tinggi gitu. Anak ini IQ-nya rata-rata atau IQ-nya si ini sama si ini mah rendah gitu. Nah, ini hasil dari asesmen itu harus dirahasiakan gitu ya agar ibaratnya si konseli atau si siswa itu merasa aman gitu. Merasa aman untuk ya nanti dilakukan asesmen kan dilakukan tes itu pasti harus berdasarkan kebutuhan. Jadi gak mungkin tiba-tiba kayak misalnya ibu lah kemarin pas di psikologi di bimbingan karir ya. Ibu kan pengen teman-teman nyoba pakai web gitu ya, web untuk melihat apakah teman-teman kepribadiannya apa gitu di realistik kan waktu itu ada dari Tom Holland, teori Holland
untuk melihat gitu apa kepribadian teman-teman. Nah, itu kan berdasarkan kebutuhan. Nanti misalkan ibu bisa tahu misalkan oh teman-teman karirnya kayaknya cocoknya di bidang sosial kayak waktu itu Nadira ya, Nadira di sosial, terus misalkan Rian di apa gitu. Nah, itu digunakan harus berdasarkan kebutuhan, jangan asal-asalan gitu. Ah, abi mah pengen we gitu. eh Seru-seruan gitu, pengen ngetes siswa gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi ketika misalnya teman-teman pengen apa namanya melakukan suatu atau mengadakan suatu program baru di tes gitu, baru dilakukan assessment. Nah, di sini ada persetujuan terinformasi. Nah, kalau persetujuan terinformasi di sini maksudnya eh nah, si klien itu harus atau si siswa itu harus tahu gitu. Misalkan kenapa dilakukan tes. Jangan sampai buat apa sih gitu si siswa itu bertanya, buat apa sih tes gitu. Dan misalkan harus atas persetujuannya. Misal, nah kan teman-teman misalkan anak kelas 10 lah. Anak kelas 10 kan kita baru mau menjuruskan ke jurusan yang ada IPA IPS kan biasanya ya. Nah, nanti misalkan kita akan lakukan penjurusan. Nah, tapi sebelumnya kita harus bilang dulu gitu ke mereka gitu bahwa eh, berdasarkan kebutuhan kita untuk dilakukan penjurusan, kita akan mengadakan psikotes misalkan. Nah, ketika misalnya yang si klien atau si siswanya setuju, baru bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya tidak berdasarkan persetujuan, kita kasih tahu aja gitu, kasih pengertian bahwa misalkan dalam kenapa kita mengadakan psikotes karena ini gitu. Jadi harus diinformasikan gitu. Jangan sampai mereka hanya dikasih tahu, oh kita besok akan dilakukan psikotes gitu. Harap harap bersiap-siap gitu-gitu doang kayak gak ada informasi apapun gitu. Jadi kita harus kasih paham gitu. Dan pasti kok ketika mereka paham dan misalkan mereka juga merasa butuh, pasti mereka akan setuju gitu ketika dilakukan eh, psikotes seperti itu. Kemudian ada kompetensi. Jadi kita harus punya beberapa kompetensi konselor. Kayak misalnya ya jujur gitu. Terus apalagi kompetensi konselor. Sebelumnya pernah dibahas kompetensi-kompetensi sebagai seorang konselor itu ada di matkul apa ya yang ini ya BK pribadi sosial kalau nggak salah. Jadi si konselor itu harus apa namanya mematuhi kode etik. Kode etik. Nah, kode etiknya ini ada apa aja? Nanti kan di pengembangan konselor ya, di matkul pengembangan pribadi konselor kan itu disebutkan tuh beberapa kompetensi yang harus ada pada diri konselor. Nah, itu teman-teman berarti harus mematuhi kompetensi sebagai seorang konselor. Kemudian keadilan dan apa imparsialitas. Ibaratnya kalau ini keadilan tanpa diskriminasi ya. Jadi misalnya ya waktu itu pernah Ibu bilang ya kalau misalnya nanti kita akan melakukan tes, kita harus pastikan eh, bahwa si klien itu memiliki misalkan kebudayaan yang sama atau misalnya biasanya ada yang tidak mengerti dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Nah, kita melakukan asesmen atau instrumennya memakai bahasa Inggris, sedangkan misalkan si siswa itu tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, itu ibaratnya nggak adil gitu, karena di dalamnya pasti ada yang bisa, ada yang enggak. Makanya harus dilihat dari berbagai latar belakang, entah itu budaya, entah itu bahasa, entah itu kondisi sosialnya, gitu. Agar nanti si hasilnya itu tidak keliru atau tidak memihak lah gitu. Jadi harus adil ya. Kemudian transparansi.
Nah, harus transparan berdasarkan hasilnya gitu, jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Kemudian penggunaan instrumen yang valid dan sesuai. Nah, kita kalau misalnya mau ngasih suatu tes itu harus dicek dulu gitu, apakah memang terstandar nasional atau enggak gitu. Atau misalnya ya itu kadang di web itu kan ada tes-tesan ya gitu. Nah, itu teh belum tentu sih, belum tentu valid semua gitu. Jadi harus kita cek dulu gitu apakah benar atau enggak. Nah, Ibu kemarin coba ada yang pernah dengar nggak ada talent mapping? Nanti Ibu ada link, teman-teman bisa dilihat ya, itu sebagai salah satu bentuk ya assessment juga lah, bisa dibilang assessment gitu. Tes, bentuknya tes kayak melihat kepribadian kita, dan itu ada beberapa ya, kan kalau kemarin kita ada realistik aja ya, ada disingkat realistik kan. Nah, kalau yang talent mapping itu lebih lebih kompleks lah, dan ternyata kita bisa tahu gitu lebih dalam gitu dari talent mapping. Kalau misalnya teman-teman mau, nanti Ibu kirim linknya, nanti bisa di itu sendiri aja. Nah, untuk hasilnya sebenarnya Ibu juga sama ya, talent mapping, ngisi sendiri, terus memahami sendiri. Nggak apa-apa memahami sendiri, maksudnya coba untuk memahami sendiri gitu. Jadi nanti kan ada penjelasan-penjelasannya, di penjelasan-penjelasan itu teman-teman bisa coba pahami gitu. Oh, berarti aku teh seperti ini. Dengerin penjelasannya, kita pahami dari sendiri. Untuk apa? Nanti juga kita bisa latihan, bisa digunakan untuk latihan memahami orang lain. Nah, ketika misalnya ada orang yang seperti ini, oh berarti orangnya kayak gini, harus dikasih tugas yang seperti ini, seperti itulah. Nanti ya, ada yang mau gak? Mau pada nyoba gak yang talent mapping? Oke, nanti setelah beres matkul ini ya, Ibu kasih linknya. Oke, lanjut. Oh, ternyata ini bentar lagi beres ya. Terus ada tanggung jawab profesional, ada penggunaan instrumen yang valid dan sesuai. Nah, pedoman penggunaan tes. Nah, di sini ada kewenangan administrasi. Jadi tes itu tidak hanya boleh diberikan dan diinterpretasikan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan kewenangan profesional yang sah. Jadi memang nggak boleh oleh sembarang orang gitu. Misalkan ada guru apa, misalkan guru guru PAI misalnya mau mau ngetes cenah geningan, ngetes minat bakat, kan itu nggak sesuai ya, bukan guru BK gitu. Nah, itu berarti tidak mempunyai kewenangan. Jadi untuk menggunakan tes mereka tidak punya kewenangan gitu atas itu. Nah, kemudian ada kebutuhan akan data tambahan. Jadi data tes dilakukan apabila dibutuhkan data tambahan. Nah, gitu. Yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis klien. Sebagai apa? Sebagai dasar dalam pemberian layanan yang sesuai. Kemudian orientasi kepada klien dan orang tua. Jadi nanti fungsinya dari hasil asesmen itu untuk memahamkan klien dan untuk memberitahu orang tua bahwa misalkan si anak ini teh ibu udah ini mah kayaknya misalkan apa namanya gaya belajarnya tuh seperti ini berdasarkan hasil tes. Nah, jadi orientasinya itu buat klien dan buat orang tuanya gitu. Kemudian ada kepatuhan terhadap pedoman. Nah, di sini ada pelaksanaan tes psikologi itu harus mematuhi prosedur dan pedoman yang berlaku secara ketat, baik dari segi teknis maupun etis. Kemudian ada integrasi data hasil tes. Nah, hasil tes psikologi itu harus diintegrasikan atau disatukan ya dengan informasi lain yang diperoleh dari klien dan diperlakukan secara setara dengan data non-tes dan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi misalkan kita dalam menentukan suatu layanan, misalnya nanti kita harus memperhatikan hasil tes dan observasi misalnya. Jadi tidak hanya terpaku pada hasil tes aja gitu, tapi kita lihat bisa dari data-data non tes gitu, kayak observasi, wawancara gitu. Jadi harus diintegrasikan. Nah, sekarang
siapa yang lebih berwenang dalam menyelenggarakan tes psikologi di sekolah. Nah, ini bisa psikolog pendidikan. Biasanya ada psikolog pendidikan ya, tapi biasanya di atas BK lah. Terus ada psikolog sekolah. Ya, psikolog pendidikan itu di atas psikolog sekolah. Nah, di bawah psikolog sekolah itu ada konselor. Jadi sebenarnya konselor itu sah-sah aja eh, menyelenggarakan tes psikologi gitu di sekolah. Tapi biasanya, misal sekolah itu selalu mengundang ini apa namanya lembaga psikotes gitu khusus. Jadi nggak sama BK sekolahnya itu sendiri di tesnya gitu, tapi biasanya eh, mengundang dari luar gitu, dari lembaga psikotes untuk melakukan tes-tes tadi yang kayak tes minat bakat, tes IQ. Jarang karena itu kewenangan sebagai seorang konselor itu terbatas dan biasanya tes psikologi itu dilakukan oleh apa psikolog gitu. Tapi di sini konselor itu kan guru sekolah ya, disebutnya guru sekolah kan, jadi bukan psikolog. Nah, tapi guru sekolah yang memiliki peran legal dan bertugas untuk membantu perkembangan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Nah, jadi di sini tuh sebuah tes diselenggarakan dan diinterpretasikan baik oleh psikolog maupun konselor, tapi dibatasi pada kompetensi yang dimiliki. Misalnya, seorang psikolog itu hanya memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan menginterpretasikan hasil tes itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi konselor juga. Jadi intinya jangan melebihi batas-batas kompetensi dari masing-masing profesi gitu ya. Jadi kedua-keduanya bisa, tapi harus dilihat kompetensi konselor itu sampai mana, kompetensi seorang psikolog itu uh, ya sampai mana juga gitu. Nah, kemudian ada batasan dalam layanan bimbingan konseling. Ada pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Nah, makanya misalnya di lingkup sekolah itu biasanya ada BK pribadi sosial, ada BK untuk pengembangan kemampuan belajarnya, ada juga dalam eh, bimbingan yang digunakan dalam mengembangkan karir gitu. Jadi ada 4 ini batasannya. Ada kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, pengembangan karir. Kemudian jenis tes psikologi yang bisa digunakan dan diselenggarakan oleh konselor. Itu ada tes IQ ya, intelijensi, tes kepribadian, tes bakat, terus tes minat, tes prestasi, dan tes kreativitas. Ini nanti dibaca-baca aja. Ini mah udah Ibu ini dah upload di link Google Drive ya, jadi nanti teman-teman bisa dicek aja. Nah, kemudian implikasi penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling, sorry. Nah, di sini ada beberapa layanan yang biasa dilakukan oleh seorang konselor. Nah, ada layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, ada penguasaan konten, konseling perorangan, kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Nah, sekarang ada relevansi tes psikologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, konselor membutuhkan berbagai alat gitu. Nah, kan sebagai konselor kita bertugas untuk membimbing dan melayani ya siswa gitu. Nah, tapi di sini kita membutuhkan berbagai alat gitu untuk memahami potensi siswa atau untuk mengenali gitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses pembelajarannya. Jadi, nah, tes psikologi itu jadi salah satu alat penting ya. Selain misalkan kita melihat dengan observasi, dengan wawancara dan dokumentasi atau proses konseling gitu. Nah, untuk apa? Untuk memberikan informasi objektif dan terukur, misalkan tentang karakteristiknya, kemampuannya, dan masalah klien atau masalah dari siswa. Kemudian membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan klien. Terus memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap klien. Kemudian menjadi dasar untuk merancang intervensi dan tindak lanjut yang tepat.
Dan yang terakhir, membantu mengevaluasi efektivitas intervensi dan mengukur perubahan klien. Jadi biasanya tes itu digunakan ketika misalkan kita akan membentuk suatu layanan, terus prosesnya pada proses menjalankan suatu layanan itu, dan hasil setelah dilakukan dari pelayanannya. Jadi ada alat prediksi. Nah, kan alat prediksi ya, terus alat analisa dan alat evaluasi gitu. Nah, kemudian kode etik jabatan konselor. Nah, ini kode etiknya. Suatu jenis tes hanya boleh diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Jadi ini ibaratnya kode etik dalam penggunaan instrumen ya dari seorang konselor. Jadi sampai mana sih kode etik untuk untuk pemanfaatan hasil instrumen itu bagi seorang konselor gitu. Nah, kode etiknya ini boleh diberikan oleh petugas dan yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasil tes. Jadi kita jangan disebarkan ke guru-guru lain yang tidak berwenang gitu. Kemudian testing diperlukan bila dibutuhkan data tentang sifat atau kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas. Terus data yang diperoleh dari hasil tersebut harus diintegrasikan dengan informasi lain. Jadi kita jangan terpaku di itu-itunya aja, di hasil tesnya aja. Tapi kita harus dilihat dari hasil non-tes, kayak tadi wawancara, terus observasi. Kemudian data hasil testing harus diperlakukan setara dengan data dan informasi tentang klien. Nah, kemudian konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakan tes dan apa hubungannya dengan masalahnya. Nah, itu tadi harus dikasih tahu kenapa harus dilakukan tes itu gitu. Jangan tiba-tiba, nih kamu isi aja nih tes ini gitu. Nah, kemudian lanjut, hasil tes itu hanya diberitahukan kepada pihak lain sejauh pihak yang diberitahu itu ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien dan tidak merugikan klien. Jadi jangan asal dikasih hasil tesnya itu ke orang lain gitu, tapi bisa kepada pihak yang ada hubungannya lah, atau misalkan ada yang mau membantu gitu, baru kita bisa kasih hasil tesnya. Kemudian pemberian suatu jenis tes.